Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya ibadah yang terbaik adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itulah ibadah. Dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Dan sabda Nabi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Mirip seperti hadis Nabi SAW, al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Padahal kita tahu ketika haji banyak rukun-rukun yang lain dan banyak ibadah-ibadah yang lain. Di sana ada tawaf dan sa'i, kemudian juga ada ibadah mabit di Mina, ada lempar jamarat dan banyak ibadah-ibadah lain terkait dengan haji. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a'u huwal al-hajju arafah, haji adalah Arafah, untuk menunjukkan bahwasanya wukuf di Arafah adalah rukun yang paling utama. Ini mirip seperti sabda Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Di sana banyak ibadah, tetapi ibadah yang sangat menunjukkan penghambaan orang, seseorang hamba di hadapan Allah, pengakuan seorang bahwasanya dia adalah makhluk, lemah di hadapan Allah, adalah doa ibadah. Oleh karenanya seorang hendaknya senantiasa sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang di antara tawasul yang disyariatkan agar doa seorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-tawassulu bil hal, yaitu bertawassul dengan menjelaskan kerendahan, kehinaan seorang yang berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengeluhkan kepada Allah penderitaan yang sedang dia alami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian tadarruan, yaitu dengan menghinakan diri, dengan tadallul, dengan merendahkan diri, wa khufyah, dan dengan suara yang lirih. Maka di antara adab dalam berdoa adalah seorang berdoa dengan menunjukkan kerendahannya, kehinaannya dan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah dicontohkan oleh para anbiya, ketika mereka berdoa maka mereka mencurhatkan kesulitan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dicontohkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam, dia berkata, "Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya." Ya Rabbku, sungguhnya aku sudah sangat tua, tulangku sudah lemah, rambutku sudah putih semuanya. Dan sungguhnya istriku dalam kondisi aqir, yaitu mandul. Kemudian banyak orang-orang yang harus diurusin sementara aku sudah tua. Maka aku berharap ada penggantiku yang bisa melanjutkan dakwahku kepada Bani Israel. Di sini Zakaria memohon kepada Allah dengan menunjukkan kelemahannya, kebutuhannya kepada seorang anak. Karena dia sudah tua, istrinya dalam kondisi mandul, tidak mungkin punya anak. Kemudian juga Bani Israel membutuhkan seorang untuk mendakwahi mereka. Dia khawatir kalau dia meninggal maka tidak ada yang meneruskan dakwahnya, maka dia pun minta kepada anak. Minta kepada Allah untuk mendapatkan anak. Maka ini contoh bahwasanya Nabi Zakaria berdoa sambil menyebutkan kekurangan-kekurangannya. Dalam ayat yang lain dia berdoa, "Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin." Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Itu jangan sampai aku meninggal tidak ada penerusku yang meneruskan dakwahku kepada Bani Israel. Di antaranya seperti Nabi Ayub, ketika dia berdoa juga dia mengeluhkan tentang kesusahannya. Allah berfirman, "Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin." Dan Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Rabbnya, dia berkata, "Ya Rabbku, sungguhnya aku ditimpa dengan penderitaan
dan engkau adalah zat yang paling maha penyayang. Dalam ayat yang lain dia berdoa, anni masaniya syaitanu binusbin wa adzab. Ya Rabbku, sungguhnya aku telah diganggu oleh syaitan sehingga aku dijadikan letih dan juga mendapat siksaan ya dari syaitan. Maka dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam ketika berdoa dia mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabbku, sungguhnya aku sangat fakir dengan kebaikan darimu. Dia menunjukkan kefakirannya untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendoakan anak-anaknya, beliau berkata, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Dia berkata, ya Rabbku, sungguhnya aku meletakkan anakku di sini, di kota Mekah, di lembah yang tidak ada tumbuhan di situ. Maka dia mohon kepada Allah, dia mengatakan, bagaimana, siapa yang bisa mengurusi anakku kecuali engkau ya Allah? Maka dia mengatakan, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka, warzuqhum minats thamarat, dan berilah rezeki kepada mereka berupa buah-buahan agar mereka bersyukur kepada engkau ya Rabb. Kemudian juga di antara bentuk tawassul bil hal, berdoa kepada Allah dengan bertawassul menyebutkan kekurangan diri adalah bertawassul dengan pengakuan diri telah melakukan dosa-dosa. Ini juga dilakukan oleh para nabi. Contohnya seperti Nabi Yunus alaihissalam, fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika dia ditelan oleh ikan paus, maka dia menyeru dalam kegelapan yang berkumpul, bertubi-tubi. Disebutkan oleh para ulama, Nabi Yunus alaihissalam dalam kegelapan perut ikan paus. Nabi Yunus alaihissalam dalam kegelapan malam gelap gulita ketika itu. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam dalam kegelapan lautan. Dan ada yang menambahkan Nabi Yunus dalam kegelapan awan yang lagi gelap ketika itu. Maka dia berdoa dengan berkata, la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya aku telah melakukan kesalahan. Maka Allah pun mengabulkan doanya. Demikian juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika dia berdoa dia mengatakan, Rabbi ghufirli wahabli min ladunka wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dia berkata, ya Rabbku, aku mohon ampun kepada engkau dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku. Sungguhnya engkau adalah pemberi anugerah. Ini contoh doa dengan mengakui kesalahan-kesalahan seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang berdoa dalam doa istiftah, wa taraftu bi dzambi. Ya Allah, aku mengakui dosa-dosaku. Maka seorang ketika berdoa, dia beristighfar, mengakui kesalahan-kesalahannya, mengakui dosa-dosanya, maka semoga Allah mengabulkan doanya. Di antaranya juga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan menyebutkan kekurangan diri ya, menyebutkan kekurangan diri, menyebutkan kehinaan diri sebagaimana tadi yang telah dicontohkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka dengan seorang mengakui kekurangan dirinya, kerendahan dirinya, maka dia mengakui sungguhnya dia adalah makhluk dan Allah adalah sang pencipta. Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mengeluhkan tentang ketidakmampuan keimanannya, bahwasanya imannya belum tentu kuat. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kepada Allah ketika dia digoda oleh para wanita, dia mengatakan, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Rabbku, aku lebih suka di penjara daripada memenuhi rayuan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Kalau engkau tidak memalingkan aku dari mereka, maka aku akan condong kepada mereka. Dan aku termasuk orang-orang jahil, yaitu orang-orang yang melakukan dosa. Di sini Nabi Yusuf alaihissalam mengeluhkan kepada Allah tentang imannya yang belum tentu kuat jika digoda terus. Maka dia berkata, kalau kau tidak palingkan aku dari mereka ya Allah, tentu aku akan condong kepada mereka. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah, khawatir terjerumus dalam kesyirikan. Dia berdoa, ya
Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabbku, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari perbuatan syirik, dari penyembahan berhala. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Sungguhnya mereka, para berhala, telah banyak menyesatkan manusia. Betapa banyak orang terjerumus dalam kesyirikan. Yaitu Nabi Ibrahim tidak merasa aman dengan iman yang dia miliki. Maka dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan. Maka inilah di antara bentuk-bentuk seorang ketika berdoa, bertawasul dengan menyebutkan kekurangannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian semoga Allah mudah mengabulkan doanya karena dia mengakui kehinaannya, kerendahannya, ya, ketidakmampuannya di hadapan Rabbul Alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Demikian juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diusir dari kota Taif dan dihinakan oleh penduduk kota Taif, maka beliau berdoa kepada Allah dengan doanya yang masyhur. Beliau berkata, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengeluhkan kepada Engkau tentang lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya kemampuanku, wa hawani 'alan nas, dan aku keluhkan kepada Engkau bagaimana hinanya aku di hadapan para manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Penyayang, ila man takiluni, kepada siapakah Engkau akan serahkan diriku? Ila ba'idin yatajahamuni, au ila qaribin malaktahu amri, apakah kau akan serahkan diriku kepada orang jauh yang berbuat kasar kepada aku, yaitu penduduk Taif, atau kepada orang-orang dekat, yaitu orang Quraisy yang menguasai urusanku? Illam yakun laka alayya ghadabun fala ubali, akan tapi jika engkau tidak murka kepadaku maka aku tidak peduli. Ghairu anna afiyataka awsa'uli, hanya saja aku lebih suka untuk mendapatkan afiah darimu. A'udzu bi nuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dhulumat, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menjadikan kegelapan terang. Wasaluha alaihi amru dunya wal akhirah, dengan cahaya wajahmu maka luruslah urusan dunia dan akhirat. An yanzila bi ghadabuk au yahilla alayya sakhatuk, agar engkau tidak murka kepadaku dan agar engkau tidak marah kepadaku. Lakal udba hatta tarda, aku senantiasa mohon keridhaan darimu sampai engkau ridha kepadaku. Wala hawla wala quwata illa bik, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Engkau ya Rabb. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu seharusnya seorang hamba ketika menghadapi masalah maka dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengeluh kepada manusia. Oleh kerana Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Sungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yakub alaihissalam yang telah berkata, "Fasabrun jamil," sabar yang indah. Dia mengatakan dirinya, aku hanya bisa dengan sabar yang indah. Apa itu sabar yang indah? Seorang bersabar tidak mengeluh kepada manusia, tetapi hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, mencurhatkan kesulitannya hanya kepada Allah. Justru itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mengakui kelemahannya, kekurangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti yang dilakukan oleh banyak manusia, mencurhatkan Allah kepada manusia, berkeluh kesah akan takdir yang menimpanya. Dia tahu bahwasanya semuanya takdir dari Allah, kemudian dia curhatkan kepada manusia melalui medsos, melalui pembicaraan, dan ini adalah kesalahan, ini adalah kekurangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nas falam tusadda faqatuhu." Siapa yang ditimpa dengan kesulitan yang mendesak, lantas dia curhatkan kepada manusia, maka tidak akan ada solusinya. Wa man nazalat bihi faqah, dan siapa yang mengalami kesulitan yang mendesak, fa anzalaha billah, maka dia curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yushik an yarzuqahu Allahu birizqin ajilin aw ajil, maka sebentar lagi Allah akan memberikan solusi baginya, cepat atau lambat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaghna man yastaghni aghnahullah. Siapa yang berusaha mencukupkan diri, maka Allah akan buat dia kecukupan.
Nabi SAW bersabda, "Wa man yasta'fif yu'iffahullah." Siapa yang berusaha tidak minta-minta kepada manusia, kemudian menjaga harga dirinya, maka Allah akan membuat dia mampu untuk tidak minta-minta kepada manusia. Maka hendaknya seorang ketika mendapati kesulitan, hendaknya hanya curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu dalam menghadapi berbagai macam ujian kehidupanmu. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.